Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajanta Sulaiman Siregar, mahasiswa Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dipercaya sama tim Pejuang Duha untuk menjadi narasumber podcast Pejuang Duha hari ini. Dan saya berharap you have enjoy it dan menikmati yang saya sampaikan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih kepada Rajanta, apa itu sih sholat duha? Silakan. Oke. Sebenarnya pertanyaan yang mudah ya. Apa itu sholat duha? Dan mungkin teman-teman juga sudah sama-sama tahu. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu duha. Udah. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang berhak melaksanakan sholat duha? I think that's all of Muslim. Terus semua orang itu berhak untuk melaksanakan sholat duha. Terlebih memenuhi syaratnya ya. Dalam keadaan suci, telah berwudu dan tahu rukun sholat duha. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kapan sih waktu terbaik untuk sholat duha? Waktu terbaik untuk sholat duha. Jadi ini salah satu poin yang penting buat teman-teman sekalian. Ya. Jangan sampai nih sholat duhanya itu belum tepat waktunya gitu. Dan waktunya untuk melaksanakan sholat duha, mungkin patokannya itu saya bisa sebutkan dengan zawal ya. Zawal itu apa teman-teman? Zawal itu adalah ketika ya matahari persis tegak lurus ya, atau lagi trik-triknya, dan ini ditandai dengan batas maksimal pelaksanaan sholat duha. Dan waktu idealnya itu teman-teman, ketika kita melaksanakan sholat duha, kita melihat dari posisi matahari, di mana mengukur bayangan kita saat sholat duha setinggi tombak ya, atau setengah bagian badan kita. Dan kapan sholat duha sudah bisa dimulai? Beberapa pendapat mengatakan bahwa pendapat ulama diantaranya sholat duha itu bisa dilaksanakan 15 menit setelah matahari terbit ya, ataupun berselang waktu beberapa saat setelah itu. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana sih pelaksanaan sholat duha yang baik, terutama untuk di kampus? Very interesting ya. Bagaimana sih sholat duha yang menarik? Saya mengutip sebuah hadis teman-teman sekalian. Definisi ibadah yang baik itu seperti apa? Ya. Ini sebuah pertanyaan dari sahabat Rasul, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah sedekah yang baik? Gitu ya. Rasul menjawab, sedekah yang baik adalah yang sedikit tapi terus menerus. Maka simpelnya teman-teman, bagaimana sholat duha yang baik? Sholat duha yang baik adalah sholat duha yang istiqomah dilaksanakan rutin setiap hari ya. Meskipun kadang hanya 2 rakaat. Intinya adalah teman-teman menyadari pentingnya sholat duha dan senantiasa melaksanakannya. Dan bagaimana dengan di kampus ya? Untuk di kampus sendiri sebenarnya sangat banyak kesempatan buat kita yang ingin sholat duha. Kalau saya tuh baginya beberapa hal. Pertama, kalau misalnya kuliahnya itu sebelum jam 8 ya, maka diusahakan itu sholat duhanya sebelum jam 8. Bisa setengah 7 atau jam 7. Bagaimana dengan kita kalau ada matkul nih dari jam 8 sampai jam 12 ya? Intinya bisa permisi sebentar, izin sebentar untuk melaksanakan sholat duha.
ya mungkin 5-10 menit gak akan mengganggu perkuliahan teman-teman. Intinya teman-teman mau memulai dan melaksanakan sholat duha di kampus dan dimanapun. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih yang kelima, bagaimana sih sholat duha kalau misalnya dilakukan berjamaah? Ya. Pertanyaan ini cukup kontroversi ya. Maksudnya banyak sekali yang bingung dengan hal ini, ataupun gimana sih sebenarnya gitu kan? Apakah boleh sendiri gitu atau emang harus sendiri gitu kan? Terus boleh nggak sih berjamaah kayak gitu kan? Dan teman-teman sekalian, untuk menyikapi hal ini dalam hal ibadah, kita memang nggak bisa untuk akhirnya menjudge salah satu yang paling benar sebagainya gitu kan. Tapi kita harus universal melihat semua dalil hukum yang menentukan hal itu. Gini teman-teman, kenapa akhirnya ada beberapa yang berpendapat kalau misalnya sholat duha itu dilaksanakan secara sendiri gitu. Karena memang secara praktiknya Rasulullah itu mengerjakan sholat duha secara sendiri teman-teman sekalian. Kadang beliau sholat duha di rumah sebelum akhirnya melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi beliau sholat dulu di rumah, kemudian pergi dari rumah untuk melaksanakan suatu urusan. Dan ini menjadi alasan kenapa akhirnya sholat duha itu dilaksanakan sendiri. Dan kalau berjamaah boleh nggak sih? Ya, boleh. Ya, tidak ada yang melarang untuk akhirnya sholat duha dilaksanakan secara berjamaah. Nah, tapi Rasul kan nyontohinnya sendiri gitu. Terus berjamaah nggak boleh dong? Enggak ya. Kita berpikirnya tidak seperti itu, karena tidak semua yang tidak dicontohkan itu dilarang gitu. Jadi salah satu contohnya sholat duha yang berjamaah itu boleh dilaksanakan secara berjamaah, tapi ada beberapa syaratnya. Kalau saya mengutip dari Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsmainin mengatakan, tidak mengapa sebagian sholat sunnah dilakukan secara berjamaah, namun hendaknya tidak dijadikan kebiasaan atau rutinitas sehingga terus-menerus dilakukan secara berjamaah. Dari Majmu' Rasail bab 14 halaman 335. Ya. Di pendapat yang lain nih teman-teman ya. Dari Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, adapun sholat-sholat yang dilakukan di siang hari seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat zuhur, sholat asar disunahkan dengan sir atau lirih. Jadi teman-teman, meskipun nanti sholat duha yang dilakukan secara berjamaah, namun dilakukan secara lirih, artinya adalah tidak menggunakan suara yang lantang. Mungkin seperti teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan yang keenam nih. Kegiatan apa sih yang sebaiknya dilakukan setelah kita melaksanakan sholat duha? Oke, kegiatan apa sih yang sebaiknya kita lakukan setelah sholat duha? Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat pelaksanaan sholat duha, ya berkisar sekitar jam 7 gitu ya, jam setengah 7 sampai akhirnya menjelang zuhur. Tepatnya itu sekitar jam 11-an ya. Jadi nggak tepat banget zuhur gitu kan, tapi sebelum zuhur. Ya, waktu-waktu ini sebenarnya waktu yang sangat mujarab untuk memanjatkan doa, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu-waktu tersebut termasuk ada dalam waktu-waktu yang diijabahnya doa. Maka jika kita sudah melaksanakan sholat duha, sebenarnya kurang lengkap jika kita tidak melengkapinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa sholat duha yang sangat masyhur di antara kita ya, yang mungkin kita sering membacanya, yang simpelnya itu gini teman-teman, artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha
adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dan doa ini kita bisa ambil kesimpulannya teman-teman, di waktu duha itu waktu yang sangat baik untuk kita berdoa. Terlebih kita yang ingin Allah lebihkan rezekinya, Allah mempermudahkan rezekinya. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan motivasi melaksanakan sholat duha? Ya, meningkatkan motivasi sholat duha ini bagian yang terpenting menurut saya teman-teman. Ya, kenapa? You must know, ya, what the reason you doing something. Artinya adalah kamu harus tahu alasan kamu melakukan apapun itu. Ya. Salah satu sholat duha. Karena ketika teman-teman mengetahui alasan melakukan sholat duha, teman-teman akan lebih bersemangat untuk melakukan sholat duha tersebut. Di antara teman-teman, di antara banyaknya motivasi dan manfaat sholat duha, yang pertama adalah sholat duha atau waktu-waktu duha adalah waktu yang paling mustajab atau salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, dengan rutin melaksanakan sholat duha, kita berharap akhirnya Allah memudahkan segala urusan kita. Yang ketiga adalah actually sebenarnya nggak hanya sholat duha ya, ini sholat ke semua sholat yang lainnya. Jadi sholat duha itu teman-teman membuat wajah kita itu lebih berseri ya, lebih berseri, bahagia dan lebih tenang seperti itu. Yang keempat, ini dampaknya lebih ke kesehatan. Dampaknya kesehatan, menurut penelitian bahwa jantung dan ginjal kita ketika kita melaksanakan sholat duha ini berpengaruh baik. Jantung dan ginjal kita semakin sehat. Kenapa? Karena di waktu duha itu ketika udara sudah mulai semakin panas gitu ya, maka dengan kita sholat duha ini menyegarkan kembali atau menyejukkan kembali organ-organ dalam tubuh kita. Dan mungkin yang terakhir teman-teman sekalian, sholat duha itu merupakan bagian dari sedekah. Bahkan dari hadis Rasulullah SAW, jika engkau tidak sanggup untuk bersedekah di pagi hari, maka tunaikanlah sedekah itu dengan sholat duha 2 rakaat. Dan sebagai penutupnya, kita berharap kepada Allah semoga dengan sholat duha yang kita laksanakan itu, dengan istiqomah, dengan niat yang tulus karena Allah, sholat duha itu sebagai sarana menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Pertanyaan yang terakhir nih, gimana sih kalau misalnya kita nggak melakukan sholat duha? Bagaimana kalau kita tidak melakukan sholat duha? Teman-teman sekalian, pada dasarnya sholat duha ini sifatnya sunnah. Maka yang kita harus pahami adalah jangan sampai akhirnya ya kita melaksanakan yang sunnah atau meninggalkan yang wajib gitu ya. Sebagai contohnya, ada yang rela begadang untuk akhirnya sholat tahajud tapi subuhnya kesiangan atau bahkan gak sholat subuh. Ini sebuah kekeliruan. Maka yang terbaiknya adalah melaksanakan yang wajib, kemudian membangun yang sunnah. Maka meskipun sholat duha ini bagian dari sholat sunnah, bukan berarti kita
meringankannya ataupun menyepelekan sholat duha ini. Dan bagaimana kita tidak bisa mengerjakannya? Sholat duha ini merupakan bagian sholat yang rutin dilakukan setiap hari. Jika satu hari kita lupa, maka kita bisa melaksanakannya di hari yang lainnya. Dan sholat duha ini memang nggak bisa dikodok gitu ya, atau diganti gitu. Teman-teman nanti asa sholat duha nggak bisa, karena memang sholat duha itu khusus waktunya di waktu duha. Dan karena memang hukumnya sunnah, tidak dilaksanakan pun tidak berdosa teman-teman sekalian, tapi dilaksanakan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, jadi intinya adalah melaksanakan yang wajib dan membangun yang sunnah sebagaimana mungkin diikhtiarkan untuk melaksanakannya. Bahkan semales-malesnya ya minimal 2 rakaat. Itu nggak susah kok teman-teman sekalian. Baik, sebagai penutup dari sesi ini teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dalam ilmu psikologi ya, sebuah kegiatan menjadi rutinitas ataupun menjadi habits ketika sudah dilakukan selama sekitar kurang lebih 30 harian gitu. Maka teman-teman sekalian, saya ngajak teman-teman untuk melakukan challenge, melakukan sholat duha rutin selama 14 days, selama 14 hari, tidak lewat sekalipun ya. 14 hari rutin. Dan trust me, it works. Dan ini sangat-sangat bekerja teman-teman sekalian. Karena banyak banget kisah-kisah orang-orang yang menyatakan bahwa ketika dia melaksanakan sholat duha secara teratur, dia melaksanakan dampaknya yang luar biasa dalam kehidupannya. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mulai melaksanakan sholat duha. Jika masih memang berat, minimal 2 rakaat, dan laksanakan dengan baik. Dan setelah 14 hari, lihat teman-teman, apakah ada perubahan pada diri teman-teman? Apakah rezekinya bertambah? Ataukah lebih bahagia, lebih tenang, dan yang lainnya? Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.